Anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Kitab Amsal. Puji Tuhan, pembacaan Kitab Amsal sudah sampai pada Amsal pasal yang ke-17. Anak-anak, Amsal 17 ini cukup panjang juga, dari ayat 1 sampai ayat 28. Untuk mempersingkat waktu dan durasinya, Bu Dewi hanya baca satu ayat, yaitu ayat 17, dan anak-anak tetap membaca sampai selesai. Amsal 17 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak-anak, banyak sekali orang yang menjalin hubungan persahabatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, kalau dia dapat untung dari hubungan persahabatan itu, maka dia mau berteman. Contohnya, sering ditraktir, sering dikasih barang-barang yang dia punya. Nah, biasanya orang seperti ini banyak yang mau berteman. Anak-anak, hubungan yang hanya didasari karena mau dapat keuntungan, pertemanan atau persahabatan yang didasari karena kita ingin mendapat sesuatu, itu bukan persahabatan yang baik. Jadi kalau nggak ada yang diperoleh, maka tidak perlu membangun hubungan dengannya. Itu salah. Karena apa? Karena dalam sebuah hubungan pertemanan atau persahabatan, bukan saja tentang apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita bisa berikan bagi teman kita. Alkitab memberikan prinsip-prinsip tentang persahabatan yang sejati dan bagaimana sejatinya membangun sebuah persahabatan. Daud dan Yonatan adalah gambaran dalamnya sebuah persahabatan sejati. Alkitab mencatat Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Itu ditulis dalam 1 Samuel 18 ayat yang kedua. Nah, anak-anak, dari Amsal 17 ayat 17 tadi, ini tugas anak-anak yang pertama, yaitu menghafalkan dari bagian Amsal 17 ayat 17. Anak-anak, bagaimana Yonatan benar-benar menjadi sahabat yang baik dari Daud terbukti dari sikap Yonatan terhadap Daud. Anak-anak tahu enggak? Papanya Yonatan yang bernama Saul itu benci banget sama Daud. Karena dia iri dan takut kalau nanti kerajaannya diambil oleh Daud. Karena Daud lebih disukai banyak orang. Ini yang membuat Saul, papanya Yonatan itu sering sekali marah kepada Daud dan ingin membunuh Daud. Tapi Yonatan selalu berusaha membela. Yonatan selalu ngomong hal-hal yang baik tentang Daud kepada ayahnya. Nah, hal ini tidak merubah kebencian papanya Yonatan yang bernama Saul itu. Dia tetap saja membenci Daud. Itu sebabnya Yonatan dengan berani menentang sikap ayahnya yang salah karena sangat membenci Daud. Sampai pada suatu kali Saul, papanya Yonatan ini benar-benar marah dan mau membunuh Yonatan sendiri, anak kandungnya. Karena apa? Karena selalu berusaha membela Daud. Anak-anak, Yonatan setia menjaga persahabatan sampai akhir hidupnya. Dia menunjukkan bagaimana dia selalu berada di saat-saat tersulit di dalam kehidupannya Daud. Nah, salah satu prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang persahabatan adalah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Alkitab juga mencatat loh, seorang sahabat bahkan lebih karib daripada seorang saudara. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan Amsal ini diajarkan oleh Daud kepada anaknya yang bernama Salomo. Sebagai orang yang sudah merasakan sendiri bagaimana persahabatan dengan Yonatan,
Maka Daud menceritakan hal tersebut. Tuhan Yesus sendiri juga menggambarkan bagaimana kasih yang terbesar adalah kasih yang berkorban terhadap sahabatnya. Persahabatan bukan sekedar hubungan sedalam kita mengenal karakter dan sifat, tetapi seberapa dalam wujud kasih kita dengannya. Bagaimana hidup kita menjadi tangan yang siap menolong. Ketika sahabat kita dalam kesulitan, kita bukan malah menghindar, tapi kita bersedia berkorban. Dan kita tidak menjauh dari sahabat kita. Nah anak-anak, sudahkah kalian menjadi sahabat yang baik? Bude pengen sekali mendengar cerita dari anak-anak untuk memberitahukan siapa nama sahabat-sahabat kalian. Jadi silakan kalian sebutkan ada berapa banyak kalian punya sahabat dan ceritakan apa kelebihan dari sahabat kalian itu. Itu tugas yang kedua khusus untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke anak-anak hebat, Bu Dewi tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, bye.